Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salata wa salaman daimani bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin marrah. Nawaina ta'allum at-ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa' wal ifadah wal istifada wal hatha ala tamasuki bi kitabihi wa sunnati rasulillah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil ilmi wa usul alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurlah yang kita hormati bersama yakni sahibul majlis Habib Alwi bin Muhammad Al-Atos. Kita doakan semoga sehat, panjang umur, diberkahkan fid din wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati, muliakan yaitu Habib Ali Al-Habsi dan juga Syekh Ahmad dan juga Bapak Haryono dan juga Ustadz Ariel. Semoga guru-guru kita disehatkan oleh Allah, diberkahkan oleh Allah fid din wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya muliakan hadirin tamu-tamu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurlah kita pada malam ini masih diberi kekuatan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah guna menghadiri majlis rutin yaitu majlis burdah. Alhamdulillah, ini adalah suatu majlis yang mana sangat mulia dibandingkan dunia dan seisinya. Kapan kita bisa merasakan seperti itu? Kalau sudah kita meninggalkan alam dunia ini. Oleh karenanya kita harus selalu rajin dan istiqomah. Mudah-mudahan istiqomahnya di sini kita sebenarnya bukan karena kehendak kita, bukan karena kemauan kita. Ini adalah kemauan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kalau melakukan suatu kebaikan, ibadah, ngaji, wiridan dan sebagainya, itu adalah kemauannya Allah, bukan kemauannya kita, ya. Tetapi kalau kita misalkan ada kebodohan, misalkan kita berbuat tidak baik, berbuat jahat, itu bukan takdir Allah. Itu adalah kesalahan diri kita sendiri. Itu adalah sebagian daripada tafsir yang dikatakan Allah, yang difirmankan oleh Allah, ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa-apa yang baik itu datangnya dari Allah, bukan dari kita. Kalau apa-apa yang jelek, yang bodoh, yang kita malas beribadah, malas berjamaah, malas hadir majelis, malas wiridan, itu adalah kesalahan-kesalahan diri kita. Kadang orang berkata, oh saya berbuat maksiat, ini adalah takdir Allah. Itu salah besar, ya. Itu adalah kesalahan diri kita sendiri. Dikatakan di dalam Al-Quran, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan, ya. Apakah engkau sudah berjanji dulu kamu tidak akan menyembah syaitan, ya? Jadi syaitan itu mengajak untuk kemungkaran, ya. Sedangkan Allah mengajak untuk kebaikan, maghfirah dan jannah. Oleh karenanya kita hidup di alam dunia ini, kita itu hidup baru alam tiga ini. Yang pertama dulu alam ruh, ya. Dulu kita alam ruh, kita semua sudah ada alam ruh dari dulu, sudah diciptakan, ya. Terus yang keduanya di alam rahim ibu kita, yang ketiganya di alam alam dunia, ya. Alam dunia. Yang keempatnya di alam barzah. Yang kelimanya, ini yang paling mengkhawatirkan dan menakutkan, yaitu alam akhirat. Barzah juga menakutkan, ya. Yang paling mengerikan kalau kita
nanti antara dua, antara surga atau neraka. Tidak ada tengah-tengah tuh. Tidak ada tengah-tengah. Jadi kalau kita nanti jadi orang yang celaka akan masuk neraka. Kalau kita jadi orang yang beruntung akan masuk surga. Ya, ya, ya. Ya, jadi kita harus mempunyai guru. Hidup di alam dunia ini harus mempunyai guru, pembimbing. Kalau kita pengusaha itu seperti mentor. Kita ingin jadi pengusaha sukses, harus punya mentor. Harus punya pembimbing, jangan asal-asalan. Apalagi yang akan kita hidupi ini antara surga atau neraka. Jadi tidak ada tengah-tengah tuh antara surga apa neraka. Surga banyak kenikmatannya, Masya Allah ya. Neraka juga mengerikan. Dikatakan neraka itu ada suatu jurang yang kalau misalkan waktu besar dilemparkan ke alam neraka, itu sampainya itu 70 tahun baru nyampe ke bawah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Makanya kita harus benar-benar hidup ini harus mempunyai guru, pembimbing supaya kita selamat ya, selamat di dunia dan akhirat ya. Karena kalau jamaah pernah membaca kitab Daqaiqul Akhbar yang menerangkan antara surga dan neraka, nanti hari kiamat itu manusia dari alam Nabi Adam sampai akhir kiamat dikumpulkan menjadi 12 fan, 12 waris ya. Itu yang selamat satu, yang 11 out ke neraka. Masya Allah ya, alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah bisa menghadiri majelis daripada ilmunya Thariqah Habaib, daripada Thariqah Sa'adah Bani Alawiyah. Oleh karena kita mengikuti tapak demi setapak ya. Dikatakan Al-Imam Habib Ali Sahibus Sumdudurah mengatakan, wa minas sururi alayya luzumukum ala tariqati abai wa ajdadi halat min sabaibi ma huwa tariquhum. Apa itu tariqahnya? Al-ilmu wal amal wal ikhlas wal khauf wal wara ya. Ilmu, amal, ikhlas, khauf, wara. Jadi kalau antum ini semuanya pencinta habaib harus rajin mengaji ya. Datang ke majelis yang seperti ini, baik Basaudan maupun dia mulam malam Jumatnya, baik di di Masjid Habib di sini tiap hari ada pengajian. Tiap hari pengajian, ada subuh pengajian. Jam 5 sore juga ada wirid, wirid wa kasru aurati. Jadi Sa'adah Bani Alawiyah ini adalah memperbanyak wirid. Wiridnya udah tercantum di situ di Madad, Khulasah Madad. Dan beliau, guru kita sudah mengejazahkan kita. Tinggal kita mengamalkannya setapak demi setapak ya. Meneladani, mengikuti thariqahnya para salafus saleh ya. Karena ibaratnya kita itu ruh. Dalam jasad kita itu ada ruh, jangan salah. Dan harus dikasih makan. Kalau ruh tidak dikasih makan, nantinya akan mati rohnya itu. Sakit, pingsan, akan mati. Begitu juga jasad kita nih. Kalau kita nggak makan sehari aja, lapar kita. Begitu juga roh. Kalau roh kita dikasih makan, dikasih vitamin, itu akan hidup. Dikatakan kalau subuh tadi pagi kan suka wiridnya ya hayyu ya qayyum ahyil qulub tahya waslih lanal amal fid dini wa dunya. Ya gitu, kita berdoa supaya roh kita itu sehat ya. Karena dikatakan Imam Haddad mengatakan alamul arwah khairum minal jismi wa a'la wa la yakhfa ala kulli ilmi. Alam ruh itu lebih luhur, lebih tinggi, wala akhwa ala kulli ilmi, dan tidak samar, tidak ada rahasia bagi orang yang mempunyai ilmu. Makanya orang-orang yang ahli majelis, orang yang sudah mendapatkan cahaya
dapatkan sir madad itu tidak mau meninggalkan pengajian seperti ini, ya. Makanya kita harus hadir paksakan sebelum kita menemui ajal kita. Paling hidup di dunia nggak akan lama, sebentar lagi akan selesai kita, akan tamat riwayat kita. Makanya perbanyak kita amal soleh, ya, bersodako, wiridan dan sebagainya. Kita harus mempunyai guru. Di sini ada guru kita pembimbing. Alhamdulillah, pembimbing hati, ahli qulub. Ini orang beliau seperti beliau ini sudah jarang zaman sekarang, ya. Dikatakan Imam Haddad mengatakan wa kun syadidal khirsi talabu syekh al-alim alimu syariati al-mursid laikil haqiqati. Carilah dengan sungguh-sungguh guru yang alim, yang tahu ilmu agama, yang mengajak orang untuk berbuat baik, wasi'us sadri, yang sabar. Alhamdulillah guru kita sangat sabar, Masya Allah, ya, membimbing kita supaya kita itu benar jadi orang yang baik, jadi orang yang selamat fi dini wa dunya wal akhirah, ya. Yang paling mantap lagi dzaikil haqiqati, yang mencicipi manisnya kewalian. Jarang sekarang, apalagi guru kita meneruskan daripada leluhurnya, dari abahnya, dari kakeknya, dari sahibul maqam, sahibul wilayah al-imam al-kutub Al-Habib Abdullah bin Muhsin radhiyallahu taala. Ini maksudnya ini suatu yang sangat, majelis yang sangat tinggi bagi orang yang tahu. Tapi kalau orang yang nggak tahu ya biasa-biasa aja gitu, ya. Oleh karenanya Imam Haddad mengatakan wakun bainahu kal majid inda husli wa katifli ma ummihi. Jadilah kamu di hadapan gurumu itu seperti mayit yang sedang dimandikan, dan seperti anak kecil yang lagi sama ibunya. Jadi kita di hadapan guru kita itu mayit, udah mayit aja. Guru kita mau marah, mau apa, pokoknya kita mayit aja. Jadi kita nggak protes. Jadi kita akan akan taslim, ya. Itu ilmu daripada Imam Haddad. Jadilah kamu itu di hadapan gurumu seperti mayit. Jadi walaupun guru kita marah dan sebagainya, kita tidak akan pundung. Ya, pundung tahu nggak pundung? Pundung itu ngambek terus, wah nggak hadir lagi. Itu mah, aduh, salah besar, ya. Kita harus mempunyai keyakinan bahwa diri kita itu mayit. Nah, mayit disuruh apa aja mayit, nggak ada protes, nggak ada apa, pokoknya nurut aja. Karena beliau ini orang-orang yang benar-benar memikirkan umat, mewarisi daripada guru-gurunya, mewarisi daripada datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya kita jangan pundung di majelis yang seperti ini, adalah memperbaiki hati kita supaya jadi orang baik, supaya selamat fid dini wa dunya wal akhirah, ya. Jadi istilahnya kita itu nggak ada apa-apanya, kita merendah, tawadu, jauhkan sifat-sifat sombong dan sebagainya. Di sini Al-Fakir mau menerangkan sedikit tentang masalah bab hati, ya. Ini adalah kitab Sulan Taufik, qala al-musannif rahimahumullah ta'ala wa adallahu israra wa karamat ilaina wa zadana Allah bi bihalil ulum wa nafa'a bihi wa bi ulumihi fid darain amin ila qala. Dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jasadi mudghah idza salahat jasadu kulluh wa idza fasadat jasadu kulluh. Di dalam hati kita itu adalah ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, maka semuanya akan baik. Tingkah laku kita baik, amalan kita baik, jihad kita baik, pikiran kita baik. Tapi kalau hati kita itu jelek, rusak, semuanya akan rusak, ya. Ini perlu, hati ini perlu, ya, perlu dipelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Ilang qala faslu wa minal wajibatil qalbiyati al-imanu billah. Dan kewajiban hati itu mempunyai kewajiban, ya. Apa itu? Yang pertama, al-imanu billah, harus percaya kepada Allah. Wa bima ja'a bi'adillah,
dan apa-apa yang datang dari Allah, nah, seperti takdir, apa senang, susah dan sebagainya. Wal imanu bi Rasulillah, dan kita harus percaya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa-apa yang datang dari Rasulullah percaya, dan wa bima jaa ini termasuk Al-Quran. Kita harus rajin membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Ya. Wa bima jaa Rasulullah, dan apa-apa yang datang dari Rasulullah seperti hadis dan sebagainya, wa tasdiqu, dan kita harus jujur, ya. Kita menjalankan ibadah dengan jujur, membaca Al-Quran dengan jujur, terus hadis juga yang jujur. Kita oleh karena itu semuanya harus mempunyai guru. Kalau nggak punya guru, pembimbing, rusak dah udah. Wal ikhlasu, dan selanjutnya adalah kita ikhlas daripada amalan para habaib itu, kita ikhlas, ya, karena Allah. Wal yakin, dan harus yakin, bahwa amalun lillahi wahdahu, dan itu adalah yakin amal karena mencari ridho Allah. Wan nadamu, yang seterusnya kewajiban hati, wan nadamu alal ma'asi, kita harus selalu menyesal daripada dosa-dosa kita. Makanya kan setiap hari wiridan daripada habaib ini istighfar, ya. Di pagi-pagi kan ada itu wiridul latif, terus hizib nawawi, terus hizib sakron, terus ada yang dari Habib Umar bin Hafid, ya, ya Fattah, ya Rozak, ya Kafi, ya Mughni, itu bapak-bapak rezeki, supaya rezeki kita lancar gitu, ya. Terus subhanallah bihamdi, subhanallahadzim, astagfirullah 100 kali, terus dan banyak yang lainnya istighfar gitu, ya. Pokoknya yang jelas kita harus menyesal, kewajiban hati kita sehari-harinya harus menyesal. Oh, saya dari pagi sudah melakukan maksiat, ya, harus menyesal, ya Allah saya bertobat, ya Allah saya bertobat, ya Allah, gitu, ya. Wa tawakkul 'ala Allah, dan kita tawakal kepada Allah dan pasrah pada Allah, ya. Takdir Allah harus dipasrahin, karena dikatakan hadis qudsi, man lam yasbir ala balai wa lam yashkur ala namai fal yakhrus bainas samai wal ardi wal yatlub rabban siwai. Barang siapa tidak sabar akan cobaanku, cobaanku itu kan, cobaan kita kan kadang-kadang kita nggak punya uang, ya, kadang-kadang dagang rehe, ya, kadang ngojek rehe, ya, narik grab rehe, kadang-kadang dari pagi sampai duhur nggak dapat, kadang 20.000, masya Allah. Kita harus, itulah takdir Allah, harus sabar. Terus apalagi dikasih penyakit, kita harus sabar. Terus apalagi pokoknya banyaklah masalah rumah tangga dan sebagainya. Kalau kita nggak sabar, kalau kita nggak syukur apa ini syukur kita punya badan sehat, kita mengaji ke sini, itu termasuk kita rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai para ahli bait, para dzurriyyah Rasul, itu termasuk ibadah. Kita mencintai dzurriyyah Rasul itu ibadah, ya. Kadang-kadang kan orang sama dzurriyyah Rasul biasa-biasa aja, ya, tidak menghormat, kadang ada yang menyepelekan, kadang ada yang menghina, mencaci dan sebagainya. Andai saja para ustadz, kiai-kiai, ulama-ulama itu membaca daripada kitab yang dikarat oleh Imam Yusuf An-Nabhani, Musyarraful Mu'abbad, pasti akan menangis melihat habaib itu, karena di situ ada sirodatiyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mencintai para ahli bait itu termasuk hidayah khusus. Tidak semua orang mencintai habaib, tidak semua, apalagi bisa berkhidmah, apalagi bisa mengamalkan wiridannya. Itu orang bisa membaca Madad Khulasan Nabaiyah, itu termasuk gak sembarangan. Jadi tandanya orang mau membaca Khulasan Madad yang kita baca tiap pagi dan sore, berarti yang mengarang itu merestui kita membaca wirid itu. Tidak membaca wirid itu berarti tidak mau dibaca, gitu, ya. Itu perlu dipahami. Andai saja Ustadz, Yai itu pada tahu akan derajatnya dzurriyyah Rasul, pasti akan datang dengan merangkak
menangis memuliakannya dan sebagainya ya. Oleh karenanya alhamdulillah wa syukurillah kita di sini masih diberi kekuatan hidayah bisa hadir ke majelis yang seperti ini adalah suatu yang mahal ya, apalagi bisa berkhidmah, cuci piring, cuci gelas dan sebagainya. Itu suatu fadilah yang besar. Cuci piring, cuci gelas, menyapu di sini itu pahalanya lebih besar daripada yang megang mic seperti ini ya. Lebih besar pahalanya, apalagi berkhidmah dan sebagainya. Dikatakan Imam Haddad mengatakan mahabbatuhum dini fardun wa sunnati wa urwatil wusqa wa afdalu ma indi. Mahabbah kepada mereka, para ahli bait, pada guru-guru mereka, itu adalah agamaku, kata Imam Haddad. Itu adalah sunnahku, farduku, wa urwatul wusqa, dan pegangan yang sangat kokoh, tidak akan patah, wa afdalu ma indi. Itu semua lebih baik daripada ibadahku. Tahu sendiri semuanya. Imam Haddad ma'ruf, kitabnya banyak, dibaca di seluruh dunia, mujaddid pada zamannya, pengarang Ratibul Haddad. Itu salah satunya untuk melancarkan rezeki, untuk menolak sihir dan sebagainya. Masya Allah, Imam Haddad radhiyallahu anhu ya. Kata beliau, mahabbatuhum. Jadi Imam Haddad itu walaupun dari kecil tidak pernah maksiat, ibadah terus, sholat sunnahnya ribuan rakaat ya, hatinya bersih, wali kutub. Beliau mengandalkan gurunya. Siapa gurunya? Al-Habib Umar bin Habib Abdurrahman Al-Artaus, termasuk datunya dulu kita, termasuk datunya Sohibul Maqam ya, Sohibul Maqam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Beliau mengandalkan mahabbah ya. Mahabbah itu mahabbah, kalau antum sudah bisa mahabbah, nanti lama-lama bisa hikmah ya. Bisa hikmah, bisa segala macam lah. Pokoknya hikmah itu bahan bakarnya adalah mahabbah dulu. Makanya kita bangun diri kita, bangun diri kita, tanamkan di hati kita itu supaya mahabbah ya. Mahabbah kepada dzurriyyatir Rasul, mahabbah kepada suyuh, mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita kalau mahabbah kepada Rasulullah, jangan menyakiti umat Rasulullah, jangan membenci, jangan mencela. Semuanya ini adalah saudara umatnya Rasulullah. Bahkan orang yang nanti di zaman sahabat, di zaman Rasul, ada seorang sahabat yang ibadahnya pas-pasan, sholat biasa, baca Qur'annya biasa, nggak ada yang istimewa, nggak apa. Tapi setiap mau tidur mendoakan umatnya Rasulullah supaya diampuni. Di antara doanya, Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad, Allahumma fir dunuba umat Sayyidina Muhammad, Allahumma astur bisitrikal jamil, Allahumma syif quruba umat Sayyidina Muhammad, Allahumma qdi hawaja Sayyidina Muhammad umat Sayyidina Muhammad, Allahumma qdi duyuna umat Sayyidina Muhammad. Yang artinya di antaranya, ya Allah ampunilah, tolonglah umat-umatnya Sayyidina Muhammad. Ya Allah tolonglah, ampunilah dosa-dosa umatnya Sayyidina Muhammad. Ya Allah tolonglah hajatnya umatnya Sayyidina Muhammad supaya terkabul. Ya Allah tutupilah aib-aibnya umatnya Sayyidina Muhammad. Ya Allah bayarkanlah hutang umat-umatnya Sayyidina Muhammad. Ini orang punya amalan seperti ini bisa menjadi hatinya bersih ya, bisa hatinya bersih. Diperlukan seperti ini supaya kita hati yang bersih, ikhlas, tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa benci dan sebagainya. Kalau antum bisa mengamalkan wirid habaib ini dari yang pagi-pagi itu, yang sore ya, pokoknya kita sebagai manusia maklumlah, kita namanya juga makomnya bukan makom tajrid, makom kasar, kita harus bekerja. Tapi pekerjaan kita jangan sampai mengganggu istiqomah kita. Waktunya bekerja, waktunya wiridan, waktunya sholat jamaah, waktunya waktunya mengaji seperti ini. Amalkan seperti itu terus, jangan punya rasa dendam, jangan punya rasa benci, jangan punya rasa unek-unek, jangan punya suudon, jangan punya rasa hubud dunya. Hilangkan sedikit-sedikit. Insya Allah lama-lama nggak kerasa bisa jadi wali.
ya. Bisa jadi kekasih Allah. Bedanya apa? Apa bedanya wali dengan orang seperti kita itu? Hatinya, hatinya bersih wali itu. Tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa dengki, memaafkan orang, selalu sodako, ya. Punya uang sodako, nggak punya uang sabar, punya uang sodako. Jadi Imam Haddad itu di kitabnya, ya, di kitabnya kalau kita ingin tahu, kalau kata Imam Haddad, kalau kamu punya penghasilan sehari, cukupkan untuk keluargamu, sisanya disodakohkan. Bisa nggak kira-kira? Karena berat ya. Itulah rasa pelit dari diri kita. Tapi rasa pelit ini kita kikis sedikit-sedikit, insya Allah. Kita kalau rajin membaca wirid yang dikarang oleh Habib Umar dari para guru-gurunya, insya Allah hati kita jadi bersih. Yang terutama kita nanti kalau meninggal bisa berkumpul dengan wali-wali Allah, ya. Karena kehidupan yang sebenarnya itu nanti kalau kita sudah meninggal. Kalau ini kita lagi tertidur ini, an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia itu hakikatnya tertidur. Wa idza matu intabahu. An-nasu niyamun wal ulama'u ahya'uhu. An-nasu mauta wal ulama'u ahya'uhu. Manusia itu hakikatnya mati, ini mati. Yang hidup siapa? Ulamanya. Makanya kita jangan jauh-jauh dengan ulama. Kita doakan guru kita supaya panjang umur, amin. Supaya sehat selalu, amin. Keluarganya dibarokahkan oleh Allah, bidin wa dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan kita semua diberi keberkahan di majlis yang seperti ini. Dan mudah-mudahan kita diberi istiqomah. Dan mudah-mudahan kita kalau meninggal nanti bisa husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kurang lebihnya mohon